warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Nurul Latifah SPD dari MTS Terpadu Ar-Rayhan, Kecamatan Lawang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PBG dalam jabatan Kemenak Angkatan 1 tahun 2021. Bidang studi Bahasa Indonesia, kelas 7 semester 1, KD 3.6 dan 4.6 materi teks prosedur. Berikut video praktik pembelajaran saya. Mohon saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Makasih. Masih tetap semangat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali anak-anakku, dalam kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan membawa manfaat untuk kita semua, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Azin memimpin untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Biar hari ini lebih semangat, sebelum pembelajaran kita mulai, kita yel-yel Ar-Rayhan dulu ya. Ar-Rayhan Bertauhid, Qurani, cendekia, mandiri, peduli. There is no God but Allah, and Muhammad is messenger. Ar-Rayhan, yes, wow. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, Bu Latifah absen dulu ya hari ini. Azin Fawas Fahrazi, Hadir Bu. Anindya Safi Nariswari, Hadir Bu. Muhammad Ali Fikri Ardiansyah. Hadir Bu. Baik, sebelum pembelajaran hari ini Bu Latifah lanjutkan, Bu Latifah review dulu ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Teks prosedur. Ya, kita sudah mempelajari tentang teks prosedur. Masih ingat apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Reza. Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk, tahapan, atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau mencapai tujuan. Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk atau tahapan atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa sih ciri-ciri dari teks prosedur? Saya Bu, Ya, Maulana silakan. berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Terdapat aturan dan batasan yang menunjukkan ukuran yang akurat. Berisi kegiatan yang dilakukan secara urut, kalau tidak urut disebut tips. Nah, ini dari teks prosedur. Yang pertama adalah berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian terdapat aturan dan batasan yang menunjukkan ukuran yang akurat. Dan yang ketiga berisi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi pada teks prosedur tahapan yang ditulis itu harus urut. Supaya apa? Supaya pembaca bisa memahami dan mengikuti prosedur dengan tepat. Baik anak-anak, berikutnya kemarin Bu Latifah sudah menjelaskan jenis-jenis dari teks prosedur. Masih ingat apa saja jenis-jenis dari teks prosedur? Ayo, yang pertama apa? Cara menggunakan. Teks prosedur cara menggunakan. Yang kedua, Cara mengingatkan. teks prosedur cara memainkan. Yang ketiga, Cara membuat. teks prosedur cara membuat. Dan yang terakhir apa? Cara membagikan. Ya, teks prosedur cara melakukan. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana caranya
mengurai struktur teks prosedur dan menyimpulkan aspek kebahasaan pada teks prosedur. Dan yang terakhir nanti anak-anak akan belajar bagaimana caranya menulis teks prosedur. Pada pembelajaran hari ini, nantinya anak-anakku setelah menyontoh telaah struktur teks prosedur, anak-anak diharapkan mampu menguraikan struktur teks prosedur dan bagian-bagiannya. Yang kedua, dengan menyimak tayangan PPT nanti, anak-anak diharapkan mampu menyimpulkan penggunaan kalimat, kata, paragraf dari bukti yang mendukung secara tepat dari teks prosedur. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok nanti anak-anak diharapkan mampu merancang menulis teks prosedur dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Yang terakhir nanti, dengan menggunakan media Canva, nanti anak-anak diharapkan mampu menyajikan dan mempublikasikan teks prosedur dengan menarik. Sebelum Latifah lanjut, anak-anak silakan disimak. Ini ada gambar. Ini gambar apa contohnya anak-anak? Ya, ini adalah prosedur bagaimana cara menggunakan masker sekali pakai. Kemudian gambar yang kedua, ini ada apa? Cara membuat surat keterangan sehat. Ya, itu adalah prosedur bagaimana caranya membuat surat keterangan sehat. Yang sebelah sana gambar apa? Langkah cuci tangan Anda. Iya, langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Kemudian yang terakhir, ini ada gambar apa? Cara memasak mie instan yang sehat. Seperti jenisnya tadi ya, jadi jenis teks prosedur itu bermacam-macam. Ada cara melakukan, ada cara membuat, gitu ya. Bagaimana menurut anak-anak jika teks prosedur disajikan seperti ini? Kira-kira bagaimana? Menarik? Ya. Jika teks prosedur disajikan seperti ini akan menarik pembaca dan lebih mudah pembaca memahami prosedur atau isi yang disampaikan. Dalam pembelajaran hari ini nanti ya, Bu Latifah ingin memberikan tantangan kepada anak-anak untuk membuat teks prosedur yang menarik. Seperti contoh tadi, seperti ini ya, disajikan dalam bentuk infografis. Sebelum membuat atau menyusun teks prosedur, ada beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui agar teks prosedur yang disusun sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaan. Silakan ya, diperhatikan contoh telaah struktur teks prosedur. Ini tujuannya anak-anak supaya memahami apa saja sih struktur pada teks prosedur. Dalam menyusun teks prosedur harus ada bagian apa saja. Silakan disimak. Ini adalah bagian yang pertama. Silakan Tito dibaca. Ini adalah teks prosedur cara membuat bubur Manado. Silakan dibaca Tito. Menu sarapan super sehat dan kaya serat penambahan singkong dan ubi. Selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Ya, menu sarapan super sehat dan kaya serat, menambah singkong dan ubi ungu. Selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Ini adalah bagian teks prosedur berupa apa? Berupa tujuan. Kemudian ada bagian yang kedua. Silakan Afianto, bagian yang kedua dibaca. Bahan 40 gram nasi merah, 400 gram nasi merah, 200 gram singkong cuci potong dadu, 200 gram ubi ungu cuci kupas potong dadu, 2 batang serai digeprek, Itu adalah bagian yang kedua dari teks prosedur. Bagian yang kedua itu adalah struktur bagian bahan dan alat. Mengapa? Pada bagian itu merinci bahan yang digunakan untuk membuat bubur Manado. Berikutnya bagian yang ketiga. Silakan Anggun. Silakan. 1. Cucikan air, masukkan bubur nasi merah, singkong ubi, bawang putih dan serai, aduk sampai bubur mental. 2. Tambahkan kapur dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. 3. Angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Yang dibaca Anggun tadi adalah
struktur teks prosedur bagian langkah-langkah. Mengapa? Alasannya karena pada bagian ini berisi urutan langkah yang ditulis secara terperinci untuk membuat bubur mengado. Selanjutnya, bagian yang terakhir. Nadifa. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Nah, bagian yang terakhir ini adalah bagian penutup dari teks prosedur. Kenapa? Nah, pada bagian ini menekankan pada apa keuntungan kita membuat teks prosedur tadi dan ucapan selamat. Contohnya selamat mencoba, selamat menikmati. Nah, itulah tadi contoh bagaimana caranya menguraikan struktur atau bagian teks prosedur. Jadi anak-anak dapat kita simpulkan. Struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat adalah bagian penutup. Pada bagian tujuan berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat. Yang kedua bahan dan alat, di dalamnya berisi rincian bahan dan alat dengan menggunakan ukuran yang akurat. Ya, ada teks prosedur. Kemudian bagian yang ketiga adalah langkah-langkah. Bagian ini berisi urutan langkah secara terperinci. Kemudian yang keempat adalah bagian penutup. Pada bagian ini berisi penekanan pada keuntungan kita membuat teks prosedur tersebut dan ucapan selamat. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Ya. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara menelaah aspek kebahasaan pada teks prosedur? Pada teks prosedur umumnya menggunakan beberapa kebahasaan. Yang pertama menggunakan kalimat perintah, yang kedua kalimat saran, yang ketiga menggunakan kalimat larangan, dan yang keempat menggunakan kalimat dengan ukuran yang akurat, dan yang kelima menggunakan kriteria batasan. Nah, menelaahnya bagaimana? Nah, dalam teks prosedur itu menggunakan kalimat apa saja? Contohnya yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Dalam teks prosedur itu ada nggak kalimat perintah yang digunakan? Oh, ternyata ada. Ditemukan yang pertama adalah didihkan air. Kemudian yang kedua, masukkan secara berurutan nasi merah, singkong, ubi, dan jagung pimpinan. Itu contoh kalimat perintah pada teks prosedur yang sudah dibaca tadi. Yang kedua juga terdapat kalimat saran. Apa kalimat saran yang ditemukan dalam teks prosedur tadi? Sebaiknya hidangkan ketika masih panas. Ketiga, terdapat kalimat larangan. Nah, ditemukan apa pada teks prosedur tadi kalimat larangannya? Yaitu kalimatnya jangan sampai terlalu layu. Kemudian kalimat dengan ukuran yang akurat dalam teks prosedur tadi ada apa saja? Yang pertama ada 400 gram nasi merah, 2 batang serai, 1 ikat bayam, 1 buah kangkung. Dan yang kelima adalah kalimat dengan kriteria batasan. Contohnya apa yang ditemukan pada teks tadi? Nah, contohnya adalah aduk bubur sampai mengembang. Nah, itu contoh bagaimana caranya menelaah aspek kebahasaan pada teks prosedur. Nah, sebelum Bu Latifah lanjut ke LKPD 1, anak-anak silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait materi tadi? Saya Bu. Ya, silakan. Apa perbedaan kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan? Baik, nah itu pertanyaan dari Raisya ya. Apa perbedaan kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan? Anak-anak harus ingat tadi ya, ada beberapa aspek kebahasaan yang digunakan pada teks prosedur. Yang pertama kalimat perintah, yang kedua kalimat saran, yang ketiga kalimat larangan. Ada kalimat menggunakan ukuran yang akurat dan ada kalimat dengan kriteria batasan. Apa perbedaan kelima kalimat tersebut? Nah, kalau kalimat perintah, nah, umumnya kalimat itu menggunakan kata kerja tanpa imbuhan mo. Nah, itu kalimat perintah. Yang kedua, biasanya menggunakan partikel lah atau partikelkan. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu contoh kalimat perintah. Berikutnya kalau kalimat saran, nah, kalimat saran biasanya ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, seharusnya, dan semestinya. Contohnya, sebaiknya api jangan terlalu panas agar adonan tidak kosong. Nah, itu kan berisi saran kan? Nah, itu. Berikutnya yang ketiga adalah kalimat larangan. Pada kalimat larangan biasanya ditandai dengan penggunaan kata jangan, hindari, kemudian jangan lakukan. Itu adalah contoh kalimat larangan. Contohnya apa? Kalimat larangan menggunakan kata jangan. Ada yang bisa?
Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu contoh kalimat larangan. Sudah dipahami, Resya? Sudah. Nah, Baik anak-anak, untuk kegiatan berikutnya Latifah bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1, Fikri dan Maulana. Kelompok 2, Nadifa, Reza, dan Ali. Kelompok 3, Adin, Reza. Kemudian kelompok 4, Andin, Anggun, dan Arin. Kelompok 5, Tito, dan Avianto. Nah, silakan masing-masing kelompok mengerjakan LKPD 1. Kegiatannya yaitu yang pertama, bacalah teks prosedur berjudul Cara Membuat Obat Tradisional. Kemudian, diskusikan bersama kelompok untuk 1. Menguraikan struktur teks prosedur dan ciri-ciri bagiannya. Yang kedua, menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat pada teks prosedur dengan bukti yang mendukung pada teks yang dibaca. Baik, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, silakan yang mau mempresentasikan hasil diskusi LKPD 1. Saya Ya, silakan. Nadifa dari kelompok 2. tujuan berisi pengantar umum sebagai penanda bahan dan alat, berisi bahan dan alat dengan uraian yang akurat, langkah-langkah berisi urutan langkah secara terperinci, penutup berisi pengekan pada keuntungan atau ucapan selamat. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Untuk selanjutnya, bagian yang kedua menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat pada teks prosedur. Silakan kelompoknya siapa yang mau mempresentasikan? Silakan, Fikri dari kelompok 1. Menyimpulkan penggunaan kata, kalimat, teks prosedur. 1. Kalimat perintah, bukti pada kalimat teks, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. 2. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4. Kalimat 2. Kalimat sarang, bukti pada kalimat pada teks, minum selagi hangat. Kalimat dengan ukuran yang akurat, bukti pada kalimat pada teks, 600 cc air, 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Baik, dapat kita simpulkan anak-anak ya, aspek kebahasaan yang digunakan pada teks prosedur berjudul Cara Membuat Jamu Tradisional. Ada aspek kebahasaan apa saja? Yang pertama, Kalimat dia menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, Kalimat saran. dia menggunakan kalimat saran. Yang ketiga, kalimat larangan. dia menggunakan kalimat larangan. Baik, untuk kegiatan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menyusun teks prosedur. Nah, ada beberapa langkah caranya menyusun teks prosedur. Ini silakan diperhatikan anak-anak ya. Yang pertama yaitu menentukan tema dan jenis teks prosedur yang akan ditulis. Yang kedua, membaca referensi sesuai dengan teks prosedur yang akan ditulis. Yang ketiga, menulis bagian-bagian teks prosedur sesuai dengan struktur. Dan yang keempat adalah menulis teks prosedur pada media yang menarik untuk dipublikasikan. Jadi bagian yang terakhir ini nanti anak-anak praktik menulis teks prosedur pada media Canva. Baik, untuk kegiatan berikutnya, silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya yang tadi ya, untuk menulis teks prosedur. Yang pertama, nah, tentukan tema atau judul teks prosedur yang akan ditulis. Yang kedua, buatlah kerangka atau perencanaan. Yang ketiga, buatlah infografis teks prosedur sesuai dengan kerangka menggunakan aplikasi Canva. Kemudian yang terakhir, silakan mempublikasikan hasil infografis teks prosedur tadi menggunakan media sosial. Bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook, dan bisa juga melalui WA. Ya, silakan dimulai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
Sudah selesai menyusun teks prosedurnya anak-anak? Silakan salah satu dari kelompok bisa mempresentasikan. Silakan ya. Kalau perwakilan dari kelompok 2, kelompoknya Nadifa. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi menyusun teks prosedur berjudul cara membuat purple smoothie. Judul: membuat purple smoothie. Tujuan: siapapun ingin hidup sehat. Salah satu caranya dengan rajin memakan sayur dan buah. Kamu bisa buat smoothie segar ala rumahan dengan buah yang tersedia di kulkas. Berikut ini caranya. Alat atau bahan: blender, madu 2 sendok, buah stroberi 100 gram, buah blackberry 100 gram, buah naga setengah bagian, buah pisang 1 buah, selasi. Langkah-langkah: cuci bersih buah, potong kasar, lalu masukkan ke dalam freezer. Siapkan blender, keluarkan buah yang sudah beku blender. Semua buah secara bersamaan, pastikan semua tercampur dan bertekstur halus. Pindahkan semua ke dalam mangkuk dan beri konsentrasi bentuk purple smoothie. Siap dinikmati. Selamat mencoba. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 2 ya. Cara membuat purple smoothie. Sangat menarik ya. Ada yang sudah pernah mencoba membuat? Sudah? Ya, luar biasa sekali ya. Nanti di rumah bisa dipraktekkan ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya. Selanjutnya anak-anak, tadi kan anak-anak sudah menyusun teks prosedur bersama kelompoknya ya. Nah, sekarang silakan membuat infografis dari teks prosedur yang sudah anak-anak tulis tadi ya. Nanti anak-anak membuat teks prosedur pada media Canva. Yang pertama, kalian bisa mengunduh aplikasi melalui Play Store di HP. Atau dengan cara yang kedua, anak-anak tidak perlu mengunduh, hanya masuk melalui link web www.canva.com. Nah, kemudian setelah masuk, anak-anak silakan memilih template gratis. Nah, ini bagi yang menggunakan Canva melalui web yang tidak mengunduh aplikasi. Kemudian silakan pilih template yang gratis. Setelah dipilih, silakan lanjut menggunakan akun Google. Langkah berikutnya, ketika masuk ke beranda Canva, di situ banyak pilihan. Anak-anak silakan memilih template yang infografis atau bisa mencari di pencarian ketik infografis. Nah, selanjutnya, kalau anak-anak sudah menemukan gambar infografisnya, karena free ya, anak-anak silakan memilih yang tidak ada tanda RP-nya. Jadi pilih yang gambar yang gratis. Mengapa? Supaya nanti hasil editannya dapat diunduh. Nah, kalau sudah memilih template yang sesuai, silakan anak-anak bisa mengedit, membuat infografis sesuai dengan teks prosedur yang telah disusun tadi. Nah, anak-anak bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan tulisan, seperti itu ya. Kalau sudah, silakan anak-anak mengunduhnya. Mengunduhnya pilih gambar. Ketika mengunduh, pilih file dalam bentuk gambar atau JPG. Nah, kalau sudah selesai, nanti bisa diunduh, kemudian bisa langsung di-share. Nah, itulah tahapan bagaimana cara membuat infografis menggunakan media Canva. Langsung coba mempraktekkan dari teks prosedur tadi, langsung dibuat infografisnya menggunakan Canva. Yuk, silakan dicoba dulu. Ada kesulitan? Sangat mudah sekali kan? Ya, baik. Nanti bisa dilanjutkan di rumah mendesainnya ya. Kalau sudah selesai, nanti silakan diunggah di media sosial. Baik. Dari kegiatan hari ini, masih adakah materi yang belum dipahami anak-anak? Sudah. Baik. Bu Latifah lanjutkan untuk kegiatan evaluasi ya. Di sini ada soal pilihan ganda jumlahnya 15. Silakan dikerjakan secara individu.
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, Bu Latifah kumpulkan ya. Hari ini kita sudah belajar tentang teks prosedur anak-anak ya. Banyak sekali yang sudah kita pelajari, mulai dari contoh-contoh teks prosedur, struktur teks prosedur, dan aspek kebahasaan teks prosedur. Kita juga belajar menyusun teks prosedur yang baik bagaimana, dan bagaimana membuat teks prosedur secara menarik dengan menggunakan media Canva. Nah, kira-kira setelah mempelajari teks prosedur tadi, apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan, Raisya. Dapat memberikan petunjuk bagi yang belum mengetahui cara membuat atau menggunakan sesuatu. Ya, tepat sekali. Jadi, ketika kita menulis teks prosedur, kemudian dibaca oleh orang lain, nah itu dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Menyusun teks prosedur dengan menggunakan media Canva. Nah, tadi anak-anak kan sudah bilang sangat menarik dan sangat mudah. Apa manfaatnya? Menulis dan membuat teks prosedur dengan menggunakan media Canva. Ayo, apa manfaatnya? Saya, Bu. Ya, silakan Fikri. Teks prosedur lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Betul sekali ya. Ketika kita menyusun teks prosedur dengan menggunakan media Canva, nah kita kan menyusunnya dalam bentuk infografis. Nah, ketika orang melihat ada gambarnya, tulisannya tersaji secara rapi, orang akan tertarik membaca. Kemudian karena terstruktur bentuknya akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Baik, nah ya untuk kegiatan pembelajaran berikutnya jangan lupa tadi yang belum selesai membuat infografisnya silakan dilanjutkan di rumah dan diunggah di media sosial. Untuk pembelajaran berikutnya silakan ya dibaca materi teks laporan hasil observasi. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ada hal yang masih belum dipahami anak-anak? Sudah ya? Sudah? Baik, kalau begitu Bu Latifah akhiri pembelajaran hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak. Hari ini anak-anak sudah semangat belajarnya, sudah kompak, sudah bisa kerjasama menyelesaikan tugas yang Bu Latifah berikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Baik anak-anakku, sebelum kita akhiri, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Bu Latifah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.